Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan kembali membahas mengenai barisan dan deret. Namun yang kita bahas adalah barisan dan deret geometri. Nah, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan barisan dan deret geometri? Maka jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Nah, langsung saja yang pertama, ada pengertian barisan geometri. Jadi, barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan setiap dua suku barisan bilangan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama dengan menggunakan aturan dikalikan bilangan yang sama. Jadi untuk barisan geometri yang menjadi fokus kita adalah perbandingan antara dua suku barisan bilangan yang berurutan. Jika pada barisan aritmetika yang kita lihat adalah selisih atau beda dari setiap dua suku barisan bilangan yang berurutan. Jadi harus bisa yang membedakan yang mana yang merupakan barisan aritmetika, yang mana yang merupakan barisan geometri. Jadi yang harus kita lihat tadi adalah jika pada barisan aritmetika yang kita lihat adalah selisih atau bedanya selalu sama. Kalau pada barisan geometri yang kita lihat adalah perbandingannya selalu sama. Nah, perbandingan yang selalu sama ini disebut sebagai rasio. Jadi kalau pada barisan geometri istilahnya adalah rasio, yaitu perbandingan yang selalu sama. Jika pada barisan aritmetika dia disebut sebagai beda, yaitu selisih yang selalu sama atau nilai beda yang selalu sama itu disebut sebagai beda jika pada barisan aritmetika. Namun jika pada barisan geometri maka perbandingan yang selalu sama disebut sebagai rasio. Nah, kemudian ada rumus-rumus barisan geometri. Rumus yang pertama adalah rumus suku ke n, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana A ini adalah suku pertama dan R adalah rasio. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus menghitung rasio, yaitu R sama dengan UN per UN dikurang 1. Nah, di sini ada contoh barisan geometri. Contoh yang pertama di sini ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16 dan 32. Maka kita lihat antara 2 dan 4 ini dia perbandingannya berapa? 2 dikali berapa supaya 4? Berarti 2 dikali 2. Kemudian antara 4 dengan 8 berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya antara 8 dengan 16 berarti 8 dikali 2 sama dengan 16 dan seterusnya. Nah, maka barisan ini tadi adalah barisan geometri dengan A sama dengan 2 dan R sama dengan 2. A tadi adalah suku pertama dan R itu adalah rasio. Nah, untuk menghitung rasio ini bisa juga nanti kita gunakan rumus dari yang telah disampaikan tadi. Nah, jadi sebelumnya kan kita tahu bahwa 2 ini dia adalah suku pertama atau U1, kemudian 4 ini adalah U2, 8 ini adalah U3 dan seterusnya.
Maka untuk menghitung rasio bisa juga kita gunakan rumus cara menghitung rasio, yaitu R sama dengan UN per UN dikurang 1. Jadi di sini Ibu pilih UN-nya adalah U2. Maka UN dikurang 1 berarti 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi U2 per U1 sama dengan U2-nya adalah 4, U1-nya adalah 2. Makanya di sini 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi rasionya tadi adalah 2. Jadi ada beberapa cara, bisa langsung kita lihat ya. 2 dengan 4 berarti dikali 2. 4 dengan 8 berarti dikali 2. Atau langsung kita gunakan rumus mencari rasio. Nah, contoh kedua ada bilangan 1024, 512, 256, 128, dan negatif 64. Sekarang kita lihat perbandingan antara suku pertama dengan suku kedua. Semakin mengecil nilainya, berarti dia 1024 dikali 1 per 2 dikali setengahnya. Jadi berarti ya 1024 dikali 1 dibagi 2 yaitu 512. Selanjutnya 512 dengan 256 berarti sama, jadi sama dikali setengah. Kemudian 256 dengan 128 berarti juga dikali setengah dan seterusnya. Maka pada contoh yang kedua ini barisan geometrinya adalah A-nya atau suku pertamanya adalah 1024 dan R atau rasionya adalah setengah. Nah, tadi kita bisa menggunakan rumus cara mencari rasio, di mana di sini 1024 ini adalah suku pertama, kemudian 512 adalah suku kedua, 256 adalah suku ketiga, dan seterusnya. Maka kita gunakan rumusnya, yaitu R sama dengan UN per UN dikurang 1. Nah, sebenarnya ini bebas ya, UN-nya ini kita mau pilih U berapa, yang penting lebih dari 1. Jadi mulai dari U2 boleh U2, U3, U4, U6, U20, U30, tergantung nilai yang diketahui di sini. Jadi kita lihat di sini diketahuinya U berapa, itu yang kita gunakan. Nah, di sini Ibu memilih U3, berarti yang ini N dikurang 1, berarti 3 dikurang 1 yaitu 2. Jadi U3 per U2. Jadi dia berurutan ya. Jika pada contoh pertama tadi di sini U2, maka pasangannya adalah U1. Kalau ini U3, maka dia dibagi dengan yang berurutan, berarti yang sebelumnya. Sebelum U3 berarti U2. Jadi selalu kita membandingkannya dengan bilangan yang berurutan. Jadi tidak boleh misalnya U1 dengan U5, tidak boleh, karena dia harus berurutan. Terlihat jelas ya. Jadi kalau yang pada pertama tadi yang kita gunakan adalah U2 dengan U1, maka pada contoh kedua di sini Ibu menggunakan U3 dengan U2. Sekarang kita lihat U3-nya adalah 256. Nah, U2-nya adalah 512. Nah, ini karena lebih besar yang di bawah dari yang di atas, maka salah satu cara mudah kita untuk membaginya, maka kita cari FPB dari 256 dan 512, maka dapatlah 256. Jadi atas bawah ya harus sama-sama dibagi 256. 256 dibagi 256 sama dengan 1. 512 dibagi 256 sama dengan 2. Bisa dipahami untuk contoh barisan geometri. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal untuk barisan geometri. Yang pertama, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Maka dari soal
kita peroleh ya, bahwa suku pertama atau disebut juga sebagai U1 atau bisa juga disebut sebagai A, nilainya adalah 1. Jadi suku pertamanya atau A adalah 1. Nah, selanjutnya kita menghitung R. R-nya rumusnya adalah UN per UN dikurang 1. Di sini Ibu memilih U2, maka U2 dibagi U1 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, maka suku ke-8 kita gunakan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Maka setiap ada N, yang ini N-nya kita ganti dengan 8. Jadinya U8 sama dengan A-nya tadi adalah 1 ya. A-nya adalah 1 dikali R. R-nya adalah 3. R-nya 3. Jadi di sini 1 dikali 3 pangkat N. N-nya tadi adalah 8. Jadi 3 pangkat 8 dikurang 1. Jadi A dikali R pangkat N dikurang 1 kita ganti nilainya dengan yang diketahui. A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 3. N-nya yang ditanyakan adalah suku ke-8, berarti N-nya adalah 8. Jadi U8 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8 dikurang 1. 8 dikurang 1 berapa? Ya, 7. Jadinya U8 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 7. Ini kalau kita jabarkan seperti ini ya, berarti 3-nya dikali sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 7 kali. Hasilnya adalah 2187. Jadi suku ke-8 barisan geometri tersebut adalah 2187. Selanjutnya, contoh yang kedua, suku ketiga dan suku ke-6 barisan geometri secara berturut-turut adalah 4 dan 4/27. Tentukan yang pertama rasio, kemudian suku pertama dan suku kelima. Maka yang pertama dulu kita tentukan adalah rasio. Rasio untuk menentukannya, maka kita gunakan di sini rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, di sini dari soal kita tahu bahwa suku ketiga nilainya adalah 4. Jadi U3 sama dengan 4. Maka tadi kan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Maka U3 berarti nilai N-nya kita ganti menjadi 3. Menjadi U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurang 1. Jadi U3 tadi nilainya adalah 4. Jadi ini kita ganti ya. U3-nya menjadi 4 sama dengan A dikali R pangkat 2. 2-nya ini diperoleh dari 3 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita sisakan A aja di sebelah sini. Jadi R-nya kita pindah ke sebelah kiri. R pangkat 2-nya kita pindah ke sebelah kiri. Nah, pada bagian di sebelah kanan ini tadi, dia kan A dikali R pangkat 2. Ketika kita pindah, posisinya itu menjadi sebaliknya. Kalau sebelumnya perkalian, maka ketika dia berpindah posisi, maka menjadi pembagian. Makanya di sini menjadi 4 per R pangkat 2 atau 4 dibagi R pangkat 2 sama dengan A. Nah, ini kita misalkan dia sebagai persamaan pertama. Kemudian dari soal tadi kita tahu bahwa suku ke-6
suku ke-6 nilainya adalah 4/27. Maka rumus suku ke N, kan tadi UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, maka N-nya ini kita ganti menjadi 6. Jadinya U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurang 1. Nah, kemudian kan tadi U6-nya adalah 4/27. Jadi kita ganti U6-nya kita ganti di sini menjadi 4/27. Sama dengan A dikali R pangkat 5. 5-nya ini diperoleh dari 6 dikurang 1. Nah, ini adalah persamaan 2. Jadi kita sudah menemukan ya, ada persamaan pertama yaitu 4/R pangkat 2 sama dengan A, atau bisa juga kita tuliskan A sama dengan 4/R pangkat 2. Kemudian persamaan keduanya adalah 4/27 sama dengan A dikali R pangkat 5, atau bisa juga dituliskan A dikali R pangkat 5 sama dengan 4/27. Nah, selanjutnya untuk menemukan rasio, maka kita substitusikan persamaan 1, yaitu A sama dengan 4/R pangkat 2 kepada persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya ini AR pangkat 5 sama dengan 4/27. Jadi kita ganti nilai A dengan 4/R pangkat 2. Nah, jadi seperti ini. Kan A dikali R pangkat 5, A-nya kita ganti dengan 4/R pangkat 2. Nah, jadi nilai A-nya diganti jadi ini dikali R pangkat 5-nya tetap ya, sama dengan 4/27. Nah, selanjutnya ini berarti 4 dikali R pangkat 5 berarti 4R pangkat 5 per R pangkat 2 sama dengan 4/27. Nah, ingat lagi ini variabel R ini kan sama nih, sama-sama variabel R. Pada aljabar, jika dia pembagian dan variabelnya sama, maka itu bisa kita sederhanakan bentuknya. Kalau pada pembagian, maka pangkatnya dikurang. Ya, jadi 4R pangkat 5, karena dia sama-sama R, maka bisa kita kurang pangkatnya. Jadi, R pangkat 5 dikurang 2. Jadi, yang di bawah ini dia hilang ya, atau habis, dan kita pindahkan menjadi seperti ini. Jadi 4R pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 4/27. Jadi yang R pangkat 2 yang di bawah ini sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya tadi sudah kita pindahkan ini pangkatnya menjadi kurang. Jadi pada bentuk aljabar, jika dia variabelnya sama, variabel itu adalah huruf. Jika A, B, C, nah itu namanya variabel. Jika dia sama, kan di sini sama nih, sama-sama R, maka itu bisa kita sederhanakan dengan cara pangkatnya dikurang. Jadi di sini berarti 5 dikurang 2. Nah, menjadi 4R pangkat 3 sama dengan 4/27. Kan kita ingin menghitung rasio nih. Berarti kita harus menyisakan R aja di sini. 4-nya harus kita hilangkan. Nah, bagaimana caranya supaya si 4 ini hilang? Maka dia harus dibagi 4 atau dikali 1/4 ya. Makanya di sini Ibu beri warna merah supaya mudah kalian. Nah, jadi ini 4-nya ini karena mau kita hilangkan, maka dia dikali dengan 1/4. Jadi seandainya nilai di sini adalah 5, berarti dikali 1/5. Kalau di sini nilainya 7, berarti dikali 1/7. Nah, jadi tadi 4R pangkat 3 kita kalikan dengan 1/4. Jangan lupa, jika di sebelah kiri dikali 1/4, maka di sebelah kanan juga harus dikali 1/4. Nah, ini sama ya, sama-sama 4 berarti nih. Nah,
Ini juga. Nah, menjadi, karena ini 4-nya tadi habis, 4 dibagi 4 sama dengan 1, berarti 1 dikali R pangkat 3 sama dengan R pangkat 3, sama dengan, ini 4 dibagi 4, 1, 1 dikali 1, 1 per 27. Jadi didapatlah ini, R pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Nah, bagaimana caranya supaya R pangkat 3 ini menjadi R aja? Karena yang ditanyakan adalah rasio, sedangkan ini adalah rasio pangkat 3. Maka kita lihat bilangan 27. 27 ini ternyata merupakan 3 dikali 3 dikali 3 ya. Jadi 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Kenapa harus dijadikan pangkat 3? Supaya nanti dia bisa hilang. Nah, supaya nanti yang ini bisa menjadi R aja. Kita lihat prosesnya. Jadi R pangkat 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Nah, maka R-nya, maka jadilah R sama dengan 1 per 3. Jadi bilangan yang ini tadi, yang 27 ini harus kita ubah menjadi pangkat 3 supaya sama dengan yang ini. Jadi bisa kita hilangkan pangkatnya kalau dia sudah sama-sama. Jadi dapatlah R-nya sama dengan 1 per 3. Jadi rasio dari barisan tersebut adalah 1 per 3. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita hitung lagi yang B. Yang B tadi yang ditanyakan adalah suku pertama. Suku pertama itu sama dengan U1 sama dengan A. Maka kita substitusikan rasionya, kan tadi kita dapat tuh sudah rasionya adalah 1 per 3. Maka kita substitusikan R sama dengan 1 per 3 kepada persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah A sama dengan 4 per R pangkat 2, maka R-nya kita ganti dengan 1 per 3. Menjadi A sama dengan 4 per 1 per 3 pangkat 2. Menjadi A sama dengan 4, 1 dikali 1, 1. Atau 1 pangkat 2 sama dengan 1. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadinya tadi ini diperoleh A sama dengan 4 per 1 per 9. Atau A sama dengan 4 dibagi 1 per 9. Ingat, materi kelas 7 pada bilangan pecahan, jika dia pembagian, maka menghitungnya dengan cara kita ubah tandanya yang dari pembagian diubah menjadi perkalian. Kemudian posisi yang ini kita tukar, yang tadinya di atas menjadi ke bawah, yang di bawah menjadi di atas, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi ingat materi pada bilangan pecahan, jika dia pembagian maka bisa diubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan yang kedua ini kita tukar posisi penyebut dan pembilangnya. Nah, menjadi A sama dengan 4 dikali 9 adalah 36 per 1 sama dengan 36. Jadi suku pertama barisan tersebut adalah 36. Nah, selanjutnya yang C, suku kelima. Kita punya rumus suku ke N untuk barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita sudah tahu bahwa suku pertamanya adalah 36. Kemudian rasionya atau R-nya adalah 1 per 3. Maka tinggal kita ganti, N-nya kita ganti dengan 5 sesuai pertanyaan. Maka U5 sama dengan A, tadi A-nya adalah 36 dikali R, R-nya adalah 1 per 3, pangkat N, N-nya adalah 5. Jadi pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 36 dikali 1 per 3 pangkat 4. 4-nya ini diperoleh dari 5 dikurang 1. Maka
sama dengan 36 dikali 1 pangkat 4 sama dengan 1, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi dihitung ya, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 4 kali. Diperolehlah hasilnya 81. Nah, 36 dikali 1 sama dengan 36 per 81. Ini kita sederhanakan dengan cara mencari EPB-nya. EPB dari 36 dan 81 adalah 9. 36 dibagi 9 sama dengan 4. 81 dibagi 9 sama dengan 9. Jadi suku kelima barisan tersebut adalah 4 per 9. Semoga bisa dipahami untuk contoh soal dari barisan geometri. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan deret geometri. Jadi deret geometri adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan geometri. Penjumlahan ya, penjumlahan nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan geometri. Rumus deret geometri, rumus penjumlahan n suku pertama dari deret geometri adalah yang pertama, Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Jadi untuk rumus deret geometri ini ada dua, dan kedua rumus ini digunakan pada dua kondisi yang berbeda. Rumus yang pertama ini yang Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R ini digunakan apabila nilai rasio atau nilai R kurang dari 1. Sedangkan untuk rumus yang kedua digunakan jika R-nya lebih dari 1. Hati-hati ya ketukar. Ini harus kalian hafal dan kalian ingat betul. Jadi ini, jika R-nya kurang dari 1, maka di sini rumusnya 1 dikurang R. Ya, 1 dikurang R. Tapi jika R-nya lebih dari 1, maka R pangkat N dikurang 1. Jadi R dikurang 1 dengan 1 dikurang R. Hati-hati ketukar. Ingat ini benar-benar rumusnya. Karena nanti jika kalian salah menggunakan rumus, maka fatal akibatnya. Jadi harus benar-benar bisa membedakan. Harus dilihat dulu rasionya. Jika rasionya kurang dari 1, maka gunakan rumus yang 1 dikurang R. Tapi jika dia lebih dari 1, gunakan rumus yang R dikurang 1. Jadi yang membedakan antara kedua rumus ini adalah posisi angka 1 dan R-nya ya. Kalau R kurang 1 berarti 1 dikurang R. 1 dikurang R pangkat N. Kalau misalkan R lebih dari 1, maka R pangkat N dikurang 1. Nah ini hati-hati. Bedakan benar-benar ini, jangan sampai ketukar. Baik, langsung saja kita ke contoh soal untuk deret geometri. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri berikut. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah dan seterusnya. Yang diminta adalah 7 suku pertama. Kira-kira berapa jumlahnya? Jadi 128 ditambah 64 ditambah 32 dan seterusnya sampai 7 suku. Ini kan baru 1, 2, 3, 4. Jadi sampai 7 suku pertama. Nah, maka jumlah 7 suku pertama dari deret geometri itu yang harus kita ingat, kita tadi punya dua rumus ya. Ada rumus Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R, atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1.
Jangan lupa syaratnya, rumus yang pertama digunakan jika R-nya kurang dari 1 dan rumus kedua digunakan jika R-nya lebih dari 1. Maka untuk menentukan rumus yang mana yang akan kita gunakan, kita harus tahu dulu nanti nilai dari rasionya berapa. Baik, sebelumnya kita lihat dulu suku pertamanya, berarti adalah di sini A sama dengan 128. Selanjutnya rasionya sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Maka di sini Ibu gunakan adalah U2. U2 berarti dibagi U1, U2-nya adalah yang ini 64 dibagi 128. Kita sederhanakan. Berarti ini sama-sama dibagi 64, berarti 64 dibagi 64 sama dengan 1. 128 dibagi 64 sama dengan 2. Maka diperolehlah rasionya sama dengan 1/2. Kita lihat 1/2 ini nilainya lebih besar dari 1 atau kurang. 1/2 itu berarti berapa? 0,5. 0,5 itu berarti ya kurang dari 1. Nah, R-nya kurang dari 1. Kalau R kurang dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Benar sekali. Jadi ini ya. Jadi kalian harus tahu dulu rasionya berapa, baru bisa menentukan rumus yang mana yang digunakan. Dan hati-hati jangan sampai salah pilih rumus. Nah, tadi suku pertamanya adalah A sama dengan 128, rasionya adalah R sama dengan 1/2. Kemudian rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R, karena tadi R-nya kurang dari 1. Maka yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama. 7 suku pertama berarti S7. A-nya tadi adalah 128, R-nya 1/2. Jadinya di sini S7 sama dengan 128 dikali 1 dikurang 1/2 pangkat 7 dibagi 1 dikurang R, berarti dibagi 1 dikurang 1/2. Maka S7 sama dengan 128 dikali 1 dikurang 1/128 per 1/2. Nah, S7 sama dengan tadi yang ini ya, 128 dikali 1 dikurang 1/128. Ini 128-nya diperoleh dari 2 pangkat 7. Jadi 2-nya dikali sampai 7 kali. Coba aja kalian hitung kalau nggak percaya. Ini diperoleh hasilnya adalah 128. Dibagi 1 dikurang setengah, berarti kan sisa setengah. Nah, jadi S7 sama dengan 128 dikali 1 dikurang 1/128. Pada bilangan pecahan ini tidak bisa kita kurang jika dia penyebutnya berbeda. Maka 1 ini kita ubah supaya penyebutnya sama dengan ini. Berarti kita ubah menjadi 128/128. Jadi karena yang ini tadi adalah 128, maka yang ini kita ganti menjadi 128. Jadi 128 dibagi 128 kan sama aja, sama dengan 1. Misalnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi sama aja ya nilainya. Jadi 1 ini kita jabarkan menjadi 128/128 supaya bisa dikurang nanti dengan 1/128. Nah, kemudian ini dikali 2/1 ini diperolehnya dari mana? Dari sini, kan ini dia dibagi ya. Dibagi 1/2. Tadi sudah Ibu ingatkan, jika pada pecahan dan dia merupakan pembagian, maka bisa dirubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan yang ini dibalik. Posisinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Atau yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Jadinya 128 dikali 128/128 dikurang 1/128 dikali 2/1.
Jadi Ibu ulang ya. Yang ini tadi diperoleh dari sini. Kemudian yang ini diperoleh dari sini. Nah, paham ya? Kita lanjutkan perhitungannya. 128 dikurang 1 berarti 127. Jadinya S7 sama dengan 128 dikali 127 per 128 dikali 2 per 1. Jadi ini tetap. Ini dikurang yang dalam kurung 128 dikurang 1, dapatlah ini. Yang ini tetap. Nah, jadi kita lihat ini karena sama-sama ya, sama nilainya bisa kita coret. 128 dibagi 128 sama dengan 1. Berarti 1 dikali 127 dikali 2 sama dengan berapa? Iya betul, 254. Jadi ini kenapa 127 dikali 2? Yang di bawah ini kan habis ya, dia kan 1, ini 1 dikali 1 sama dengan 1, tidak perlu kita tuliskan, tidak mengapa. Makanya di sini cuma Ibu tuliskan 127 dikali 2. Jadi tadi sama dengan S7 nya adalah 254. Jadi jumlah 7 suku pertama dari daerah tersebut adalah 254. Semoga bisa kalian pahami, dan jangan lupa ya, rumus untuk UN dan SN dari aritmetika dan geometri ini harus kalian hafal dan kalian ingat. Baik, sampai di sini dulu pembahasan untuk barisan dan deret geometri. Tetap semangat belajarnya, jangan mudah menyerah. Jika masih belum paham, silahkan diulang-ulang kembali penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Dan jika masih belum paham, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Yang penting jangan malu bertanya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.